Halo guys, selamat pagi, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini gue mau dyno. Jadi ditowing lagi mobil gue S15 merah ini. Dan kenapa ditowing mulu? Karena nggak aman, karena belum dyno. Jadi belum di tuning gitu 2JZ nya. Sebenarnya masih ada adjustment lagi yang harus dirubah sebelum dyno. Businya harus dinaikin dulu, dikasih gap. Tapi harusnya gue kerjain tadi pagi dan ternyata gue ketiduran. Jadi benar-benar capek banget kemarin abis syuting Garasi Drift juga. Mungkin nanti gue kerjainnya pas udah di sana aja ya. Oh ya, by the way gue di KS Nusa ininya, di Mas Ovi dynonya. Jadi kita langsung aja ke sana dan kita liput aja gimana sih proses dyno itu ya. Ya, mobil udah sampai dan kita turunin dulu, abis itu langsung bawa ke tempat dyno. Ya, kita udah sampai KS Nusa dan mobil gue udah di sini. Nah, ini lagi posisi tinggi. Tapi nanti bisa ditinggin lagi soalnya ini kayaknya harus lebih tinggi lagi sepertinya. Nanti dynonya naikin ke atas sana. Cuman sama Mas Ovi belum datang, kita nunggu datang dulu. Dan selagi nunggu datang kita mau ganti busi dulu. Jadi tadi gue nanya Mas Iwan kita harus ganti busi karena businya masih standar. By the way, ini ada mobil yang udah pernah kita review, R32 punya Covery. Kayak lagi mau dyno juga kan. Nah, gue pakai busi baru beli juga tadi. Airy Series Airyway NGK yang 7. Pokoknya ya kita pasang dulu deh. Pasang sendiri gampang kok. So guys, jadi ini yang lama udah jelek tuh. Kalau kita lihat ujungnya udah kayak kebakar hitam gitu. Yang baru, semoga lebih bagus ya. Ya, businya udah kepasang, tadi nggak sampai 15 menit. Cepet banget kita pasang, soalnya ini yang VVTi jadi gampang, plug and play doang. Dan kita lagi nunggu Mas Ovi-nya. Sambil nunggu gua mau jelasin apa gunanya sih dyno itu. Jadi kan ini mesin ganti 2JZ baru banget, jadi nggak baru banget sih, maksudnya ini mesin baru jadi harus kita tuning atau bahasa Indonesianya komputerisasi gitulah. Jadi di setting ECU-nya yang kita setting. Nah, gue sendiri pakai ECU Haltech Elite 3000 yang dikhususkan buat mobil ini, buat 2JZ di S15. Nah, ya singkatnya gitu sih gunanya dyno. Ya kita lihat aja mobil gue dapat HP berapa. Oh ya, fungsi kedua dyno kita bakal tahu HP kita berapa dan torsi kita berapa. Perkiraan gue sih bakal sampai 350 ke atas ya. Insya Allah bisa sampai 400 nih. Kalau sampai 400 gue proud banget sih. Tapi ini on wheel ya, bukan on engine. Kalau on engine kisaran 300 itu bisa jadi 600 gitu deh pokoknya. Nah, Mas Sofinya udah datang, sekarang lagi mau dinaikin ke atas. Dan walaupun pakai Asus ternyata harus diganjel kayu juga. Kita lihat ya, semoga aman ya. Di dyno dan tadi ada sedikit masalah gara-gara kopelnya atau gardannya rada dengung. Suara enak banget ya, jadi kopelnya atau gardannya rada dengung, jadi harus main aman dan semoga nggak ada masalah sih, supaya lancar aja dynonya. Ya, jadi pada saat gue dyno kemarin itu mobil gue ada masalah, jadi nggak lanjut dyno. Jadi olinya pada naik semua, yang menandakan mesinnya panas. Jadi karena kayak ada salah pemasangan atau apa, mungkin salah gue sih pas masang cover head. Dan sekarang ini mesinnya udah baru lagi, kita lihat ya.
Jadi ini mesin 2JZ yang tadinya pengen dipasang di S14 Dipo. Gue ambil dulu, gue bangun ulang di Mas Iwan. Makasih banyak Mas Iwan udah bantuin sampai ini cepet banget. Jadi kemarin kan dyno itu pas gue bulan puasa, pas deket-deket lebaran. Nah ini 2 minggu setelah lebaran, kepotong lebaran padahal mobilnya mesinnya udah jadi. Dan ini tinggal pasang-pasang lagi aja. Ini pakai cover head yang lama sih, jadi biar warnanya tetap sama. Yang mesin yang lama dibangun ulang buat di 86 gua gitu. Jadi ya semoga aman ini mesin dan dyno besok berjalan dengan lancar. Ini mau dipasang-pasangin dulu, ada yang belum pasang. Gue juga nggak bisa pasang sendiri soalnya gue lagi kuliah. Ini juga baru sempet nih gue bikin video bela-belain pulang dari kampus ke sini. Oke, ini udah berapa minggu setelahnya dan kalau kalian lihat rambut gue udah panjang, kemarin kan pendek. Dan kalau kalian lihat lagi di belakang ini ada towing. Towing apa? Kalian tebak? Ya, Z-Crosser towing yang ketiga. Baru jadi, baru saya kir dan ini tes percobaan dulu bawa mobil gue ke KS Nusa. Dan langsung aja kita cut di KS Nusanya ya. Semoga hari ini lancar, nggak ada masalah. Ya sekarang gue udah sampai di KS Nusa dan sekarang lagi naik. Semoga nggak ada masalah ya. Langsung aja kita dyno dan kita bakal tahu HP berapa. Ya guys, ada masalah lagi. Jadi tadi kalau di atas 100 itu dia dengung dan kayaknya masalahnya di gardan. Jadi gardannya itu pakai gardan Skyline, tapi as rodanya bukan as roda Skyline. Jadi ada adaptornya gitu. Mungkin karena udah umur juga adaptornya jadi nggak sinkron dan menyebabkan dengung. Oleh karena itu gue mau ganti gardan dulu di rumah. Jadi ini kita towing lagi ke rumah. Kita ganti malam ini dan besok pagi itu kita mau dyno lagi. Jadi udah 2 kali gagal. Ya emang rada sulit sih ngebangun mobil yang bekas mobil balap gini ya. Banyak hal-hal yang nggak diduga yang terjadi. Ya guys, sekarang udah malam dan waktunya ngerjain gardan belakang. Jadi kita udah coba gas di sini dan ternyata emang gardannya yang ada sedikit masalah. Jadi kita ganti gardan pakai punya gardannya Dipo. S14 Dipo kan nganggur. Jadi gue ambil gardannya sama as rodanya kita pasangin di sini. Gardannya punya Skyline GTS. Oke, udah kepasang kopel yang baru. Makasih banyak Mas Maman, Mas Muin. Sekarang kita coba ya, semoga bisa nih. Kalau masih ada masalah lagi, ya udah. Bismillah. Kita nyalain dari sini. Langsung gigi 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Mantap, thank you banget Mas. Thank you Mas Maman. Ya sekarang juga udah mau jam 11 dan langsung aja kita pasang velgnya. Tapi karena ini ganti as roda sama hub-hubnya,
Jadi PCD-nya ini kembali lagi jadi 114 karena belum dibubut. Jadi kita pasang velg balap gue dulu yang ini, yang abu-abu yang biasa gue pakai di Silvia Jadi-Jadian. Kita pasangin, langsung aja kita cut ke KS Nusa besok ya. Jadi hasil dyno yang kita dapat adalah 321,4 horsepower di boost 1,3 dan torsi mendapatkan 440 Nm. Ya lumayan banget untuk JZ standaran. Jadi ini gue cuman ganti turbo doang jadi Garrett 30, Garrett GT30, dan sisanya masih standar, dalamannya JZ standar dan mendapatkan HP 321. Dan kalian harus ingat ini on wheels, bukan on engine. Dan kalau misalnya kita tes on engine, mungkin itu bisa sampai 400 sampai 500 horsepower. Jadi sebenarnya dyno yang gue milih Mas Ovi ini bukan karena gue pengen gede-gedean HP, cuman karena Mas Ovi ini dia dikenal paling jago lah tuningnya. Jadi gue pengen mobil gue tuh emang dituning sama orang yang jago dan yang udah ahli. Walaupun hasilnya horsepower-nya nggak gede-gede banget, tapi udah lumayan gede dibanding sama mobil Dipo. Itu mobil Dipo 200 horsepower, ya jauh lah ya. Kalau drag race pun juga pasti kalah ya mobil Dipo ya. Nanti kalian tunggu aja videonya. Dan by the way, terima kasih banyak Mas Iwan, Mas Maman dan tim dari Inspirasi Motorsport udah support dyno ini. Udah sampai 3 kali gagal dan akhirnya berhasil juga. Puas banget. Terima kasih juga Mas Ovi udah setup mobil gue, tuning up mobil gue, yang pastinya ini hasilnya maksimal banget ya. Dan by the way, gue mau cerita, ini udah hari Jumat dan udah saatnya upload. Jadi ini benar-benar deadline banget video ini. Dan sekarang jam 2, jam 6 gue harus jalan ke Sentul karena gue akan bukan night race nih, balapan drifting di tahun pertama, di event pertama di tahun ini, yaitu Drift Prix. Kalau misalnya gue kuat, gue bakal bikin video. Dan ya kalian tunggu aja. Dan mohon maaf kalau video kali ini masih ada kurang-kurang. Ya pokoknya karena udah dyno, hasilnya udah keluar, udah aman nih mobil. Pastinya S15 gue lebih banyak lagi konten-konten yang bisa gue buat. Jadi kalian tunggu aja. Sekian untuk video kali ini. Keep driving safe and goodbye.